Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saiful Hadi, NIM 1903040034. Kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal React Native untuk mata kuliah pemrograman aplikasi mobile dan sekaligus tugas pemrograman aplikasi mobile untuk penginstalan React Native. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yaitu kita membuka tata caranya, yaitu yang sudah disediakan oleh Bapak Kerido sebagai dosen pemrograman aplikasi mobile. Yang pertama yaitu kunjungi website React Native, reactnative.dev. Kita buka sini. Oke, di sini sudah masuk ke dalam website React Native dan saya sudah menentukan menggunakan React Native CLI Quick Start dengan development OS Windows dan target Android. Yang pertama yaitu di sini kita harus menginstal Node via Chocolately. Lalu kita membuka Chocolately, kita buka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita mengcopy atau menginstal Chocolately dengan mengcopy link yang menggunakan PowerShell. Jadi di sini Chocolately-nya dalam proses penginstalan menggunakan PowerShell. Copy link ini, di copy, lalu kita masuk ke PowerShell dengan merun as administrator. Nah, di sini karena saya sudah menginstal Chocolately, maka akan tampil seperti ini. Oke. Yang selanjutnya kita lihat di step by step. Ini kita sudah 3 step ya, dan untuk step yang keempat yaitu install Node dan JDK memakai CMD. Nah, untuk Node JDK ini kita masuk ke dalam folder, dan untuk penginstalan Node JDK kita masuk ke dalam React Native kembali. Lalu di sini terdapat Choco install. Ini nanti ini sekarang di copy, lalu kita masuk ke dalam CMD. Lalu kita menginstalkan seperti ini, enter. Nah, di sini saya sudah menginstal Chocolately ya, dan akan tampil seperti ini. Nah, kita close saja. Dan selanjutnya, untuk step selanjutnya yaitu install Node, sudah install Android Studio. Nah, di sini saya sudah menggunakan Android Studio, sudah menginstal Android Studio, yang mana Android Studio ini gratis ya teman-teman, karena kita tahu bahwa untuk development aplikasi ini banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita gunakan. Namun Android Studio ini saya rasa yang paling reliable dengan kehidupan mahasiswa yang inginnya untuk dituntut untuk lebih hemat, namun dapat menghasilkan aplikasi-aplikasi yang sangat luar biasa. Nah, oke, selanjutnya di sini saya sudah menginstal Android Studio dan beberapa kali menjalankannya, dan kita di sini disuruh untuk men-setting SDK Manager, SDK Platform. Di dalam Android Studio kita masuk ke Tools dan di SDK Manager. Nah, ayo kita tunggu. Nah, oke, di sini dalam SDK Platform kita dituntut untuk checklist untuk nomor 29. Mari kita lihat 29 apakah sudah. Nah, di sini API level 29 saya sudah menginstal. Di sini filenya sekitar 32 MB ya, tidak terlalu besar saya rasa. Dan untuk selanjutnya yaitu SDK Tool. SDK Tool di sini kita harus mengaktifkan show page detail dan memilih 2902. Mari kita cek langsung. SDK Tool di sini kita klik dan show detail package-nya diklik. Nah, di sini sudah ada 29.0.2 installed.
Sudah ya, berarti 29.0.2. Oke, di sini sudah ya. Kalau kita klik OK, ini kita hapus ini. Lalu kita ke nomor 7, configure environment variable. Nah, di sini kita mengcopy ini ke dalam, ya bisa kita ketikkan di quick access. Nah, ini folder atau directory dari Android SDK yang berada di user Asus App Data Local Android SDK seperti itu. Nah, ini kita kopikan untuk step selanjutnya. Dan untuk step ke-8, kita di sini dituntut untuk edit the environment variable dengan menambahkan Android HomePad. Nah, di sini kita masuk ke environment variable. Kita ketikkan di sini environment, di sini kita klik dan kita masuk ke environment variable. Kita buka. Nah, karena di sini saya sudah membuat Android Home, di sini sudah ada ya, dengan cara yaitu klik new. Kita di sini memasukkan di sini variabel namanya Android Home dan value-nya kita pastekan di sini yang tadi. Nah, di sini Android Home di sini kita ketikkan mungkin seperti ini. Nah, karena di sini saya sudah memasukkan variabel dan value, maka kita klik ini saja. Dan begitu pula dengan sistem variabel, di sini sudah terdapat Android Home dengan value yang tadi sudah kita kopikan dari ini, dari data Asus App Data Local Android SDK seperti itu. Nah, di sini kita jangan tutup dulu. Untuk step selanjutnya yaitu tambahkan Android HomePad. Oke, di sini untuk pad kita tambahkan di sistem variabel pad. Mana ya pad? Nah, di sini sudah terdapat ya, yaitu program file, common file, Oracle Java pad, yang nantinya kita bisa dilihat di sini ya. Untuk add platform tools untuk pad, kita ketikkan ini. Sama saja seperti yang tadi, kita masuk ke quick access dan kita masukkan ke sini, maka di sini akan muncul .data dari local Android SDK untuk platform tools seperti ini ya. Nanti di sini kita kopikan, lalu di sini sama saja double klik dan kita klik new. Tapi di sini karena saya sudah mendaftarkan atau ya saya sudah memasukkan untuk user Asus App Data Local Android SDK-nya, maka kita klik OK saja. Atau ya di sini sudah ada. Dan untuk di user variable for Asus-nya, pad-nya juga sama, di sini local Android SDK platform tools seperti itu. Nah, kita masukkan di sini. Karena di sini saya sudah memasukkan, untuk cara memasukkannya yaitu klik new dan memasukkan SDK platform tools seperti itu. Seperti itu. Untuk nomor 9, kita sudah sampai nomor 9, yaitu untuk add platform tools to pad local app data seperti ini. Oke. Dan selanjutnya untuk nomor 10, di sini kita diharuskan untuk install HAXM atau HAXM. Di sini caranya kita masuk ke dalam browser dan kita ketikkan HAXM dan nanti akan muncul di GitHub seperti ini, GitHub Intel HAXM release. Di sini kita mendownload. Ini filenya kecil kok. Untuk HAXM saya pilih untuk Windows karena laptop saya Windows, dan kalau laptop Anda itu Mac, di sini terdapat juga HAXM untuk Mac OS seperti itu. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya.
kita cek ya bahwa Haxem ini sudah terinstall di laptop saya seperti itu. Oke, kita buka. Yap, di sini Haxem has already been installed. Are you sure to continue? No, karena sudah terinstall seperti itu. Oke, untuk install Haxem sudah. Untuk selanjutnya yaitu install Yarn, YARN sebagai package manager pengganti npm. Jadi kita di sini tidak menggunakan npm, tapi kita menggunakan Yarn. Sama saja kita cari di Google, dan inilah instalasi atau installation untuk Yarn itu sendiri. Saya menggunakan install via npm. Di sini kita kopikan npm install global yarn ke dalam cmd. Oke, di sini saya tadi sudah menjalankannya, npm install global yarn, dan sini sudah terinstall seperti itu. Bisa dilihat ya, di sini sudah terinstall untuk global yarn. Dan untuk step selanjutnya yaitu install Visual Studio Code dan tambahkan beberapa extension ini. Dan di sini saya sudah menggunakan Visual Studio Code dari semester 1 ya, bisa dibilang, untuk pembuatan aplikasi untuk pengeditan CI, yaitu Coordinator atau yang lain. Di sini saya sudah menggunakannya Visual Studio Code, dan ya di sini kita bisa langsung menambahkan extension. Bisa kita lihat di sini untuk perintah extension yang pertama yaitu Atom Keymap. Oke, di sini Atom Keymap. Saya ketikkan di sini. Kita tunggu. Nah, di sini Atom Keymap sudah saya install ya. Dan untuk selanjutnya yaitu One Dark Theme atau tema gelap nih. Kita diharuskan kita diharuskan untuk menginstal Atom. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini juga sudah terinstall ya teman-teman, bahwa Atom, One Dark Theme atau yang lain nanti bisa kalian install dan ya bisa kalian jalankan sebagaimana mestinya. Dan untuk ada salah satu extension yang memerlukan setting, yaitu itu namanya apa ya? Ini Prettier. Prettier ini kalau dalam bahasa Inggris kan pretty itu memperindah ya atau mempercantik. Nah, di sini tugasnya juga kurang lebih sama. Kita ketikkan di sini Prettier. Nggak kayak gini tulisannya. Prettier. Nah, di sini Prettier Code Formatter. Nah, dalam hal ini Prettier ini tidak hanya diinstal, kita harus mengkonfigurasinya, yaitu dengan cara klik ini, klik extension settings, lalu kita di sini klikkan untuk save, enter. Nah, di sini editor format on save. Format as file on save, a formatter must be available. The file must not be saved after delay and the editor must not be shutting down. Ini kita harus checklist, dan ya kita tidak perlu mengoke-oke lagi karena ini sudah langsung tersave seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke, untuk step 12 sudah kita lalui, yang lain nanti bisa diinstal tersendiri karena kalau kita install satu-satu waktunya akan memerlukan cukup lama. Dan selanjutnya kita membuat project pertama dengan membuka cmd, tentunya command prompt, dan mengetikkan npx react native init project 01. Nah, tadi saya sudah membuat aplikasi pertama atau project pertama di cmd, lalu saya sudah mengetikkan npx react native init project 01. Ini untuk penginstalan React Native saya kira cukup memakan waktu ya, memerlukan beberapa menit. Jadinya untuk apabila kalian menginstal ini harap bersabar dan pastikan koneksi internet kalian itu cukup lancar atau kuota kalian banyak, karena di sini
saya rasa tadi untuk penginstalan ya dibutuhkan beberapa ratus megabyte seperti itu dari kuota kalian. Dan ya di sini saya mengetikkan React Native init project underscore 01 dan install in ya 332 second, lumayan ya beberapa menit. Nah di sini untuk React Native jadi ya terbuka, welcome to React Native, learn one, write anywhere. Downloading template sudah, copying template sudah, processing template sudah, installing dependencies sudah, run instruction for Android di sini sudah ada, dan run instruction for Windows di sini juga sudah ada. Kita bisa melihat di website ini for the latest up-to-date instruction. Nah, di sini yang kita lakukan terakhir atau pada kesempatan kali ini kita lakukan di step terakhir yaitu membuka project di Visual Studio dengan cara kita mengetikkan cd project spasi project underscore 01, lalu kita masuk ke dalam directory project 01, kita ketikkan kode spasi titik lalu enter. Nah nanti akan otomatis masuk ke sini. Dan ya ini adalah masih mentah ya pemirsa pendengar sekalian, bahwa apabila nanti kalian sudah mengetikkan di sini kode spasi titik maka akan masuk ke dalam Visual Studio Code kalian. Di sini ada extensionnya sudah terinstall dan ya seperti itu untuk penginstalan React Native yang saya lakukan. Dan terima kasih telah menyimak dan mendengarkan penjelasan tata cara penginstalan React Native di komputer Windows seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.